Orang tuh gak berani kalau bertenda di hutan ini. Kenapa? Karena di sini itu katanya sarangnya kuntilanak, teman-teman. Itu teman-teman, itu Allahu Akbar, itu kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Wah, suara apa guys? Dengerin deh. Suara apa tuh guys? Tuh, suara apaan tuh? Oh, wow. Apaan tuh? Suara apa tuh teman-teman? Allahu Akbar, kaget aing. Bunyi gitu. Banyak banget monyet. Wah, udah malam nih guys. Suara jangkrik indah banget. Jadi ya guys, saya bingung nih, belum dapat tempat yang pas buat camping. Jadi saya harus mendirikan tenda di mana? Sedangkan ini udah maghrib ya. Matahari udah gelap banget nih. Wow. Tapi keren banget ya di atas ya. Pemandangannya indah. Saya harus ke dalam lagi kali. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Teman-teman, alhamdulillah ini udah dapet tempat ya. Perjalanannya mulai lumayan melelahkan. Jadi tadi saya sempat ngelewatin pinus-pinus juga.
dan kemudian masuk ke dalam, lebih dalam lagi, karena di pinus tadi banyak banget monyet teman-teman. Jadi saya nggak berani untuk diriin tenda di situ. Monyetnya tuh gede-gede badannya, tau gak sih, gede-gede tuh kayak seberapa ya, sedengkul kali ya dibilang segini. Babon, apa tuh, makanya saya agak dalam gitu. Nah teman-teman, jadi di sini tuh ada historis yang lumayan buat bulu kuduk merinding ya teman-teman ya, yang dimana orang tuh nggak berani kalau bertenda di hutan ini. Kenapa? Karena di sini itu katanya sarangnya kuntilanak teman-teman. Nah itu dia. Jadi kalau dulu kan saya pernah mengunjungi satu tempat ya, sarang kuntilanak, tapi itu ada serabut-serabut gitu ya. Nah, BTW di tempat ini tuh nggak ada serabut-serabutnya gitu, tapi katanya di sini tuh sarangnya juga gitu. Lah, suara burung celepuk, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, itu teman-teman, itu Allahu Akbar. Itu kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini lumayan tinggi banget loh. Tuh kan? Ya Allah, blur teman-teman. Blur. Tuh, blur. Allahu Akbar. Blur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, enggak ada. Allahu Akbar. Mana dia teman-teman? Gak ada loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bakun. Aduh, senter teman-teman. Bentar ya. Sorry, saya nyari Mbak Kunnya dulu. Mana sih Mbak Kun ya? Ya Allah. Allahu Akbar, kaget. Apaan tuh? Kirain item-item apa tuh? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu teman-teman. Itu Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu Allahu Akbar mukanya. La ilaha illallah. Astagfirullah, rambutnya panjang banget. Itu teman-teman. Tuh. Gerak. Ya Allah, nggak kuat. Allahu Akbar. Aduh, rasanya berat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Itu. Aduh, tasbih teman-teman. Aduh. Bentar. Siapa nih? Tadi saya ngedengar juga dari sini kayak ketawa teman-teman. Ya. Allahu Akbar, hilang dia kemana? Jangan-jangan ke atas lagi? Enggak. Terus kemana ya? Allahu Akbar. Ya Allah. Siapa itu? Siapa ya? Aduh, Allahu Akbar. Bunyi keresek guys. Tuh. Pohon apa itu? Ya Allah. Bener kan teman-teman? Pas disebutin tuh dia langsung nongol. Makanya pantangannya tuh itu nggak boleh disebutin teman-teman. Bakun. Saya udah bawa tasbih nih teman-teman. Buat jaga-jaga ya. Allahu Akbar. Apa tuh? Kaget saya. Ini pohon udah gapuk nih teman-teman ya. Tumbang dia. Nih. Jadi ini suasana hutan ya. Liar termasuk ya. Banyak banget monyetnya. Di atas juga banyak bulan. Bulan cuma satu kali. Banyak dari mana? Tapi kok bulannya bulat banget ya, indah tuh. Apa tuh?
bintang ya. Nih teman-teman, tuh serem ya. Nah ini nih teman-teman, jadi konon ada ceritanya kenapa ini tempat tuh jadi disebut dengan sarang kunti. Apa tuh? Jadi dulu di sini itu banyak perawan-perawan yang, maaf ya teman-teman, Allahu Akbar, apaan tuh? Perawan-perawan yang diculik paksa, ditarik ke hutan ya, di hutan ini nih. Nah pada zaman dulu, kemudian dia tuh kayak disodok gitu loh teman-teman ya, sama apa sih kalau namanya perampok brutal itu tuh namanya apa sih ya? Yang orang tukang bantai gitu ya, pokoknya perampok gitu dah ya pada zaman dulu tuh. Nah makanya dia setelah diculik tuh disetubuhin paksa dan dibunuh di tempat ini. Dan ini tuh sekitar ada, Allahu Akbar, apaan tuh? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Siapa? Siapa ya? Halo? Allahu Akbar. Kaget. Nah, makanya kenapa di sini tuh jadi disebutnya dengan sarang kuntai. Allahu Akbar, bunyi lagi. Karena mereka itu matinya mengenaskan dan menyimpan dendam teman-teman ya. Itu dia penyebab mereka nggak tenang. Kapal, pesawat. Sebenarnya saya pengen banget menjelajah lebih dalam, tapi saya dilarang untuk lebih dalam lagi teman-teman. Ya, Aleta nggak mengizinkan karena katanya bahaya di dalam sana. Nggak perlu ke dalam sana aja mereka pada datang ke sini, katanya gitu. Tadi aja nongol di sini bikin saya shock, asli shock parah saya langsung. Ya Allah. Santai saya loh, nggak terlalu terang. Jadi gitu. Ya, teman-teman, aku mau coba paksain keliling. Tapi dari tadi tuh si Aleta yang ngebisikin jangan katanya gitu. Cuman penasaran sayanya ini loh yang terlalu tinggi. Loh, kenapa ya bulu kuduk saya berdiri tiba-tiba teman-teman. Bismillah. Ya Allah, hamba berlindung padamu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Allahu Akbar, ketawa. Apaan tuh? Astagfirullahalazim. Allah. Tadi ada kontainya di sini nih. Mana ya?
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus teman-teman, napas dulu bentar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget saya tiba-tiba depan komuk. Bakun. Allahu Akbar. Siapa ya? Jangan-jangan kunti lagi. Astagfirullah. Aduh, napasnya gak beraturan. Ya Allah. Oke teman-teman, napas dulu. Oh ya Allah, tadi kuntai merah, sekarang kuntai putih. Gak tahu ntar apa lagi, warna-warni ntar yang ada kuntainya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerah teman-teman, seketika langsung gerah loh. Tadi padahal kayak angin sepoi-sepoi adem, ini jadi gerah. Jadi teman-teman, biasanya kalau kuntai merah sama kuntai putih itu beda ya, beda. Energinya juga beda. Kalau yang merah itu energinya dia lebih kuat ya dibandingkan kuntai putih. Siapa ya? Siapa itu? Ya Allah. Tuh teman-teman. Aduh. Tuh kan, ada teke. Tuh kan, dengar nggak teman-teman? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar teman-teman, saya ngambil tasbih karomah dulu. Jadi kalau kuntai merah itu biasanya dia memiliki dendam kesumat gitu, kesumat dah intinya itu. Dan memang energinya dia jauh lebih besar dibandingkan kuntilanak putih ya, seperti kakak kelas lah ya. Kalau ada junior ada senior ya, si kuntai merah itu seniornya si junior ini tadi ya, juniornya si kuntai putih. Nah, dia memiliki energi yang lumayan dan dia bisa mengeluarkan suara-suara yang dia inginkan, bahkan bisa memanipulasi, kemudian bisa menghasut juga. Dan kalau yang sudah dia itu bisa kayak ini nih, gimana ya, kasusnya kayak nerbangin orang gitu, dipentalin sama dia jadi terbang, itu tuh kasusnya tuh ada. Nah, makanya ini tahapannya sih beda-beda ya. Kuntai merah kan juga ada tingkat-tingkatannya lagi gitu kan. Entah itu si kuntai merah yang jenisnya sebenarnya wujud aslinya siluman, atau memang kuntai merah yang asli kuntai merah gitu. Karena terkadang siluman pun menjelma sebagai kuntilanak merah. Nah itu kalau yang bisa nerbangin orang, nyulik orang kayak gitu-gitu tuh, itu biasanya tuh setahu saya siluman ya. Nah makanya pas saya naik tadi tuh ada si bapak-bapak yang bilang hati-hati ya kalau kena kuntilanak merah, dia bisa nerbangin orang katanya begitu, benda aja bisa diterbangin katanya gitu. Nah makanya saya nangkapnya gini, lah kalau misalkan dia bisa melukai kita, maksudnya bisa nyentuh lah ya, tanpa disentuh tapi jarak jauh gitu, itu tuh harusnya dia itu siluman yang menjelma sebagai kuntilanak merah itu teman-teman. Makanya pas tadi saya ketemu kunti merah itu bikin saya merindingnya apa? Takutnya itu siluman yang ngejelma gitu, karena energinya akan lebih besar lagi. Karena berhubung dia tadi di atas dan jaraknya nggak sedekat sama kunti putih tadi, saya belum bisa ngedeteksi ini kunti benar-benar kunti atau siluman. Itu teman-teman ya yang masih jadi PR. Astagfirullahaladzim.
Hmm. Eh. Tuh kan, saya ngerasa energinya ada di sekitar sini dia teman-teman, si kunti merah ini teman-teman ya. Ya Allah, ini jam berapa ya? Apa tuh? Tadi saya lihat buka di kaca, nongol lagi. Nih, dari sini. Dari kaca sini nih tadi, di pohon. Kayak ada nongol putih-putih. Oh ya teman-teman, jadi ada yang nanya ke saya kan tentang tasbih karomah ini. Nah, dia itu punya tasbih dari saya. Nah, kemudian dia bilang, "Kak, tasbihnya biasanya tuh buat orang kesurupan nih. Itu tuh langsung sembuh ya, keluar. Kok ini enggak?" Kata gitu kan. Padahal dia udah sempat gunain tasbih ini berulang kali ya. Nah, tapi pas di momen terakhir dia kedapatan keluarganya kesurupan, dikalungin gini kok malah ketawa-ketawa, katanya setannya malah hahaha, malah begitu teman-teman. Terus saya tanya gini, tasbihnya pernah masuk kamar mandi nggak? Atau pernah diinjak, didudukin mungkin gitu kan. Terus dia bilang, oh iya kalau misalkan didudukin pernah Kak, nggak sengaja waktu itu ditaruh di kasur katanya gitu. Nah itu penyebabnya, makanya sinerginya dia menghilang gitu. Jadi jangan salahkan sayanya teman-teman ya. Kita itu juga harus menjaga ya tasbihnya itu dengan selayaknya lah, seperti kita memakai Al-Quran dan harus ditaruh tempat yang benar gitu kan. Tasbih yang kita gunakan untuk berzikir juga sama, kita gunakan dan kita taruh di tempat yang benar gitu. Jangan ditaruh di sembarang tempat, didudukin, diinjak gitu ya. Itu intinya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan ada suara-suara lagi. Saya khawatirnya tiba-tiba di atas saya terbang gitu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ini si kuntai merah nih. Ya Allah. Nah ini ya, karena berhubung saya udah megang tasbih karomah, harus dengan penuh keyakinan lillahi ta'ala, karena Allah ya, melalui tasbih ini kita kalungin ya si kuntai abang, kuntai merah atau kuntai abang ya. Teman-teman, nyangkut, hilang dia. Mbak Kun, mau nyobain tasbih karomah nggak? Mbak Kun, Mbak Kun, azan ya teman-teman. Kalau azan kayak gini biasanya pada ngicir ya, lari ya. Mbak Kun, mana nih Mbak Kun nih? Mbak Kun, Mbak Kun, mau coba tasbihnya nggak? Mbak Kun, azan teman-teman. Jadi Mbak Kunnya itu tadi ketakutan ya. Awalnya dia kayak ngeledek gitu kan. Pas udah dideketin jarak berapa senti nih, udah mulai kerasa kali dia panasnya ya. Jadi kayak panas gitu, kayak rasa-rasa terbakar gitu. Nah kaburnya cepat banget. Itu dia. Sejenak kita sambil dengarkan azan ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Baru qomat malah. Saya udah selesai sholat, ini baru qomat. Allahu Akbar. Bau ini teman-teman, bau wangi, bau melati ya, bau wangi banget gitu, bau melati gitu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim.
Suara apa tuh? Duh, tiba-tiba berat teman-teman. Aduh. Tuh kan, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, dia teman-teman berdarah ya si Kuntai. Tadi dia mau coba ngebuka jilbab saya teman-teman, terus kayak dilarang sama ya adalah yang ngelarang si Kuntai ini buat ngebuka jilbab saya. Makanya kan dia agak ngeberontak tadi, sampai ketusuk nih jari saya tuh, tusuk, ketusuk jarum tuh di sini. Tadi tuh yang masuk kayak jenis kuntilanak ini merah ya, dan energinya lumayan sih teman-teman. Makanya saya ngeluarinnya juga agak-agak gemes gitu, kayak harus penuh perjuangan. Ini sampai muntah tuh. Siapa tuh yang gerak tuh? Gerak. Ada yang jalan tadi teman-teman. Tuh. Nah, perihal hal-hal yang kayak gini nih, luka-luka kayak gini nih. Jadi saya mau sedikit sharing ke teman-teman. Terkadang kan ada nih teman-teman yang nggak tahu gimana cara ngatasin orang-orang yang kesurupan, ya kan? Ada yang kakinya dipencet-pencet gitu kan. Ada yang rambutnya dijambak-jambak, apalah dipukul lah, ditusuk-tusuk mungkin biar dia keluar gitu. Itu sebenarnya ya teman-teman, itu dilarang ya, nggak boleh, karena itu sama aja ngelukain kitanya gitu, orang yang punya jasad ini gitu. Jadi setelahnya kan kita akan ngerasain sakit. Nah kayak gini nih, habis ketusuk saya ngerasa sakit kan tuh. Ini agak robek ya, nih agak robek tuh, tapi dikit. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin punya pengalaman ada temen yang kesurupan atau siapapun yang kesurupan, jangan sekali-kali kalian nyiksa dia dengan cara dijambak, dipukul, ditendang atau diapain. Jangan. Kalau kalian nggak bisa ngeluarinnya, diemin aja, tinggalin bila perlu. Nih, jadi saya mau ngasih beberapa trik sih sebenarnya. Selain tadi kalian ngediemin dia sendiri sampai keluar dengan sendirinya, ada cara lagi yang paling sederhana banget, paling simpel banget nih. Kalian gunain tasbih karomah. Tasbih karomah ini ya. Jadi metode ini tuh digunakan bagi kalian yang ingin mendalami ya. Mendalami. Kalian bisa pakai metode yang saya ajarkan ini. Ada suara.
Astagfirullahaladzim.